Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revinda Visma Novatalia dengan NIM 2022 1037 0311176. Saya dari kelas pemodelan dan simulasi data A. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang saya kerjakan selama saya mengikuti course di MySkill, di mana proyek itu mengenai prediksi gagal bayar kartu kredit Financo. Saya langsung ke tujuan proyek ini dibuat kenapa. Jadi proyek ini untuk membangun model prediktif yang dapat mengklasifikasikan pelanggan apakah mereka berpotensi telat bayar atau tidak berdasarkan data historis pelanggan. Jadi untuk sumber datanya sendiri itu dari kalian bisa ngeran di sini itu link GitHub milik Brent Spooper, di mana itu datasetnya ada 2 untuk eksperimen 1 dan 2. Sebenarnya datasetnya itu hampir sama, cuman agak beda sedikit lah. Ini untuk datasetnya. Terus untuk data understanding. Ya, untuk alur kerjanya sendiri itu menemukan dari EDA itu ada terlihat bahwa sebagian besar pelanggan membayar tepat waktu dengan rasio ketidaktepatan bayar sekitar 22,1% saja. Yang kedua, ada pelanggan yang mengalami keterlambatan cenderung memiliki limit kredit yang lebih rendah. Yang ketiga, ada status pembayaran dari usia. Jadi pelanggan berusia muda 20 hingga 30 tahun memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami keterlambatan pembayaran. Yang keempat, pelanggan lajang terlihat lebih beresiko dibanding yang sudah menikah. Yang kelima, ada menunjukkan bahwa perilaku pembayaran sebelumnya sangat mempengaruhi kemungkinan gagal bayar. Dan yang terakhir, ada korelasi antar fitur juga dianalisis untuk menghindari multikolinearitas saat pemodelan. Jadi yang pertama langsung aja kita ke data understanding. Jadi sebaran nasabah itu berdasarkan lokasi ada 2, sebaran keseluruhan dan sebaran nasabah gagal bayar. Ini dimenangkan oleh Surabaya, Bandung, dan Jakarta saja. Dan yang kedua ada sebaran nasabah berdasarkan usia, sama saja. Yang pertama eksperimen pertama untuk sebaran keseluruhan dan sebaran nasabah gagal bayar. Dan ini hasilnya saya bentuk diagram. Dan rata-rata saldo nasabah itu sekitar 1,9 sekian dan 2,5 sekian. Ini sama yang gagal bayar sekian ya guys. Terus ada rata-rata kepemilikan produk. Ini hasilnya. Nah, untuk data preparation-nya sendiri itu kita mengecek data duplikat dan missing data. Di sini sudah saya lakukan, juga sudah saya run. Nah, ini selanjutnya ada penambahan variabel yang relevan, di mana rata-rata saldo dan perubahan saldo selama periode observasi. Eksperimen 1 dan eksperimen 2, yang eksperimen 1 untuk 1 tahun terakhir, yang kedua untuk 6 bulan terakhir. Dan ini hasilnya. Ini sudah menghitung untuk average annual income per bulan, ada balance, number of product, harus card, dan lain-lain. Nah, status keaktifan juga dihitung, yang eksperimen 1 untuk 1 tahun terakhir dan yang kedua untuk 6 bulan terakhir, sama kayak yang tadi. Ini hasilnya. Nah, lalu ada penambahan pengurangan produk holding. Ini sudah juga sudah dilakukan. Ini sama ya, sudah dilakukan. Nah, yang selanjutnya ada lama kepemilikan kartu kredit dalam periode observasi. Nah, ini juga hasilnya ya. Nah, lanjut, penghapusan variabel status kepemilikan diganti dengan lama kepemilikan kartu kredit. Ini juga sudah saya run. Nah, kita lanjut saja langsung ke data transformasi. Jadi pemindahan variabel prediktor. Ini untuk hasilnya. Ini juga untuk ini variabel kategori yang pertama branch code dan city.
untuk branch code perlu diubah menjadi string agar dianggap menjadi data kategori. Jadi ini sudah melakukan transformasi data ya guys. Lalu ini predictor height. Ini sudah dilakukan juga. Nah, ini untuk standarisasi numeriknya, ini hasilnya seperti ini. Ini untuk standarisasi itunya tadi. Terus menggabungkan dataset prediktor, mempersiapkan dataset untuk validation. Ini juga penambahan variabel relevan seperti rata-rata balance dan perubahan saldo, status keaktifan, dan lain-lain ya. Nah, ini untuk splitting trend setnya itu 80 dan 20. Sudah dilakukan. Untuk modelingnya itu menggunakan logistic regression, gradient boosting, random forest. Dan ini untuk eksperimen satunya hasilnya seperti ini. Eksperimen 2. Nah, untuk gradient boostingnya nah, eksperimen satunya hasilnya seperti ini dan eksperimen 2 seperti ini. Untuk random forestnya sendiri itu sebentar. Nah, eksperimen satunya itu hasilnya seperti ini. Eksperimen 2 evaluation itu ada logistic regression tadi, eksperimen 1 akurasinya 0,77, recall-nya 0,43, eksperimen 2 0,63, akurasinya recall-nya 0,26. Dan ini juga lebih jelasnya diagramnya. Untuk eksperimen 2 akurasi 0,759, recall-nya 0,41, akurasinya 0,63 dan recall-nya 0,24. Ini juga ada diagramnya. Gradient boosting. Akurasinya 0,7 dan recall-nya 0,54 dan 0,60 dan 0,39. Nah, untuk random forest sendiri juga sama. Kita lihat akurasinya 0,8 dan 0,3. Akurasinya 0,7 dan 0,31. Ini sudah ada eksperimennya. Jadi yang awal yang aku sebutin itu sebelum yang asli, terus dimodifikasi lah bahasanya. Ini juga eksperimen 2 sudah ada. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, dari semua model rata-rata memiliki akurasi di atas 60%, namun memiliki recall di bawah 40%. Artinya masih banyak nasabah yang sebenarnya berpotensi gagal bayar, namun diprediksi tidak akan gagal bayar. Sehingga bisa disampaikan bahwa dalam iterasi pembangunan model kali ini, objektif yang diinginkan masih belum dapat tercapai. Solusi pengembangan kedepannya yang bisa dilakukan diantaranya memperbanyak sampel, melakukan oversampling terhadap kelas minoritas atau gagal bayar agar pembangunan model tidak bias. Ketiga, memperluas horizon waktu. Keempat, mencoba variasi variabel lainnya. Kelima, mencoba memperluas kombinasi hyperparameter dalam pembangunan model. Dan yang terakhir, mencoba algoritma supervised mechanic learning lainnya. Oke, baik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.